Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya Sri Umiati dari Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bertemu kembali di pembahasan gizi remaja yang kedua. Pada gizi remaja yang pertama sudah kita sampaikan bahwa gizi remaja sangat penting karena untuk menentukan kualitas keturunan. Ada 4 pilar dalam memenuhi gizi remaja, ya, 4 pilar gizi seimbang gizi remaja. Untuk pilar pertama sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, yaitu tentang makan aneka ragam makanan. Selanjutnya untuk pilar yang kedua adalah membiasakan pola hidup bersih. Kenapa? Karena membiasakan pola hidup bersih ini akan melindungi penularan dari berbagai penyakit infeksi. Mereka dengan gizi yang baik, ya, kalau dia sakit infeksi, maka penyakit infeksi ini dapat menurunkan berat badannya. Dan penurunan berat badan ini akan memperburuk keadaan gizi remaja, dan gizi remaja yang buruk akan memperburuk keadaan infeksinya. Demikian seterusnya. Infeksi dan keadaan gizi remaja ini seperti lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Karenanya bisa kita cegah yaitu dengan membiasakan pola hidup bersih. Jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan ini ya. Dan cuci tangan ini harus dicuci di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Harus kita jaga kebersihan dari kamar tidur kita, dapur kita, kamar mandi kita, dan ruang tamu kita. Demikian pula kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita, membersihkan halaman, dan membuat subur tanaman-tanaman agar udaranya juga ikutan bersih. Ya. Nah, untuk pilar yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga adalah aktivitas yang terukur dengan frekuensi dan intensitas tertentu agar tubuh sehat dan bugar. Merupakan bagian gizi seimbang karena menjaga keseimbangan energi yang masuk dan keluar. Artinya bahwa kalau remaja mengasup makanan berlebih, maka dapat diseimbangkan dengan aktivitas fisik. Demikian pula pada remaja yang mengasup dengan jumlah yang kurang, dengan melakukan aktivitas fisik ini, mereka akan mengasup dengan jumlah yang cukup. Olahraga bagi remaja seminggu perlu dilakukan 3 hingga 5 kali. Biasanya aerobik ya, minimal dilakukan 30 menit. Lebih dari 30 menit, maka olahraga ini akan bermanfaat lebih bagi remaja. Menurut WHO 2010, berikut adalah contoh-contoh olahraga aerobik. Aerobik intensitas sedang seperti permainan hula hoop, peta umpet, benteng, gobak sopdor, bersepeda, jalan santai, senam, jogging. Untuk aerobik intensitas berat, sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, kasti, lompat tali, lari, olahraga bela diri. Aerobik dengan jenis untuk penguatan otot, yaitu memanjat pohon, push up, sit up, lompat tali, senam, olahraga bela diri. Untuk penguatan tulang, bermain engklek, bermain karet, lompat tali, lari, basket, dan voli. Pilar keempat, memantau berat badan. Kita bisa mengukur berat badan dengan timbangan geser ataupun timbangan injak, ya, pakai pegas ataupun timbangan digital. Cara mengukurnya, kita tidak bisa mengukur berat badan kita sendiri, namun kita harus dibantu dengan petugas untuk melihat berapa berat badan kita. Caranya, kita harus menimbang badan kita itu dengan menggunakan pakaian seminim mungkin, ya. Sepatu dilepas, nggak goyang-goyang, ya. Kemudian tidak menggenggam sesuatu, tidak menggunakan perhiasan, dan isi kantongnya harus dikosongkan. Lalu setelah itu
kita tetap tegak lurus menghadap ke depan ya, dan petugas akan membaca alat ukur timbang badan kita dan menyatakan berapa berat badan kita. Manfaat dari penimbangan berat badan ini adalah untuk kita agar terjaga dari sakit ya, tidak sakit ya. Kemudian tidak gampang lelah dan menjaga pertumbuhan kita. Karena kita tahu bahwa remaja itu masih sedang dalam usia pertumbuhan. Nah, menjaga pertumbuhan dapat dilakukan dengan menilai status gizi remaja. Dalam penilaian status gizi remaja, kita harus mengukur berat badan dan tinggi badan. Kalau tadi kita sudah mengukur berat badan, selanjutnya kita sekarang harus mengukur tinggi badan kita. Bagaimana cara mengukur tinggi badan kita? Kita menggunakan alat ukur tinggi badan, yaitu yang disebut sebagai mikrotoa. Ini adalah alat mikrotoa di mana bentuknya siku-siku ya, di mana siku yang tegak ini akan menempel ke dinding, siku yang datar ini yang nanti akan menempel pada kepala remaja. Kemudian di sisi siku yang nempel di dinding ini ada sebuah pita yang bisa ditarik ke atas ya, setinggi 2 meter. Nah, di sini terdapat jendela pembaca angka tinggi badan. Ini adalah mikrotoa nampak dari depan. Kita bisa melihat di sini jendela pembaca angka, ada angka 200. Artinya meteran ini nanti bisa dinaikkan setinggi 200 cm. Bagaimana cara memasang mikrotoa? Nah, pertama, kita pilih lantai yang rata, pilih juga dinding yang rata tidak bergelombang. Letakkan mikrotoa dengan bagian yang akan menempel pada kepala anak rapat di lantai. Di sini akan terbaca 200 cm, seperti ini. Ya, selanjutnya kita tarik pita itu ke atas, ya, hingga jendela baca ini terbaca di angka 0. Kalau tadi semula 200, kemudian setelah ditarik meterannya dia akan menjadi angka 0. Nah, setelah angka 0 di bawah, jadi ada 2 orang yang masang ya, yang satu di sini mengawasi, yang satu di sini. Setelah 0, maka pita ini kita rekatkan dengan paku atau dengan isolasi ya pada dinding. Selanjutnya mikrotoa ini diangkat ke atas. Ya, nah seperti ini. Selanjutnya kita mengukur tinggi badan remaja. Ya, caranya adalah remaja harus melepaskan sepatu atau sandal, posisikan remaja itu tepat di bawah mikrotoa. Anak berdiri tegak di mana kaki lurus, tumit, pantat, punggung dan kepala ini menempel pada dinding. Kalau yang diukur ini remaja memakai ekor kuda, maka ikatan rambutnya harus dilepas ya. Kemudian suruh mereka mukanya lurus dan pandangan ke depan. Selanjutnya pengukur berdiri tepat melihat di alat ukur di sini, alat jendela baca ya. Turunkan mikrotoa rapat pada kepala. Siku-siku harus menempel pada dinding dan pada kepala. Kemudian baca skalanya, angka menunjukkan tinggi badan. Selanjutnya kita setelah mengukur berat badan, tinggi badan, kita tentukan indeks massa tubuhnya, yaitu dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya, kemudian kita tanya umur dia, sesuaikan umurnya. Ya, ini satu contoh. Anak Ani 10 tahun 2 bulan, berat badannya 26 kilo, tinggi badannya 124 cm, maka kalau diukur meter 1,24 meter. Tinggi badan kuadrat kita kalikan menjadi 1,54 meter persegi, maka indeks massa tubuhnya adalah 26 kilo dibagi dengan 1,54, 16,9 km per meter persegi. Bagaimana status gizi anak Ani? Menurut Kemenkes bahwa indeks massa tubuh menurut umur anak 5-18 tahun yang normal adalah berada di simpangan minus 2 simpangan baku sampai dengan 1 simpangan baku. Apa itu? Nah, ini adalah tabel daripada indeks massa tubuh anak perempuan umur
5-18 tahun. Yang saya tampilkan di sini ini adalah untuk anak Ani, umurnya 10 tahun 2 bulan. Ya, kalau kita tarik garis lurus, kita bisa melihat di sini berapa IMT anak Ani. 16,2 berarti di sebelah kiri daripada median. Ya, bagaimana dia sehatkah? Nah, kalau dilihat batasnya antara -2 simpangan baku dan +1 simpangan baku berada dalam rentang ini, maka anak Ani berstatus gizi baik. Daftar Kemkes ini didapatkan dari baku rujukan WHO. Sama aja ya, di sini tahun, di sini bulan, dan sini median, di sini ada simpangannya. Ya. Nah, ini untuk anak Ani sama saja. Demikian pula ini adalah daftar dari WHO untuk umur 11 hingga 13, umur 13 hingga 15. Baik, demikianlah tadi bagaimana menentukan status gizi masa remaja, betapa pentingnya gizi remaja itu harus kita jaga keadaan gizi optimalnya agar dia sehat dan tumbuh organ reproduksinya dengan baik, dengan optimal. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Selamat pagi.